Oh 98. 98. Ah. Kita dipulangin jam 8 pagi, terus akhirnya kita bentrok sama KR sama Budut di Keramat Raya. Yang rame banget tuh posisi jam 8 tuh jam 9. Gue 3 tahun nggak pernah kena ini kena barang, nggak pernah. Bocor. Tapi kena peluru kena udah kan? Oh iya. Iya, lu nggak kena barang, nggak kena bacok nggak, tapi lu kena peluru ya kan? Lari bawa bendera. Maju tiba-tiba dader pas mau balik jatuh. Nggak bisa gerak sama sekali bang. Yang gue bisa gerakin cuma tangan kiri doang. Jadi gue dalam keadaan tidur, gue angkat tangan begini. Yo, salam 134. Step yang pertama, STM St. Joseph, Keramat Raya 134. Hari ini gua sama brother gua nih, Tony Fernando. Tony siapa? Tony Yulio, Tony Yulio, Pati Rajawane. Pati Rajawane. Masih saudaranya. Kalau teman-teman nonton channelnya vokalisnya Ungu yang pertama, Ambon, Pati Rajawane, nah nanti masih saudaranya dia, Ambon G40. Ini biasa kita panggil Tony Padang. Ya angkatan 2000, Basis pusat Mistik 367 17 17. 367 17 itu Metro Mini ya. Iya. Nah Ton, langsung aja ya. Iya. Lo taunya St. Joseph dan lo pengen sekolah di situ awal dari siapa Ton? Tongkrongan, orang tua atau apa? Tahu St. Joseph itu dari jadi Ke sini dong. SMP kan. Oh, sini. Yang jauh-jauhan lo kayak gigi banget lo. Prokes. Oke. Nah, kenapa? Jadi SMP kan PSKD. PSKD berapa? PSKD 1. PSKD 1 itu Salemba ya? Ya? Kuitang. Terus di situ kan banyak anak-anak kalau udah pulang sekolah sering main ke Keramat. Oh lu sering situ. Iya. Dan kebetulan juga ada tetangga alumni Sinjos. Siapa? Igor. Oh Bang Igor. Iya. 97 ya? 7. Tetangga tuh. Tetangga persis. Enggak persis. Beda jalan. Terus? Jadi dari situ tahu Sinjos ya. Kira masuk situ. Lo tapi orang tua tahu lu, maksud gue kan dulu tahu sendiri lah Sinjos kan dicap sekolah biang tawuran lah ya kan, tapi prestasinya juga banyak, bukan hanya tawurannya aja, prestasi olahraga pun juga gua akuin, bukan gua doang, teman-teman yang lain juga akuin kita sering juara ya kan. Nah nangkapan orang lu setuju sama orang tua tuh ya masuk situ. Jadi memang lulus SMP itu orang tua bilang sekolah cari sendiri sesuai dengan kemauan lo. Oh, akhirnya lo pilih di St. Joseph. Tapi nggak tahu dulu kalau St. Joseph ternyata sekolahnya yang tadi lo bilang tuh tawuran mulu. Nggak tahu dulu. Lo taunya gimana? Taunya itu sekolah menengah kejuruan yang nantinya bisa kalau lulus kan bawa lo ke dunia pekerjaan. Begitu. Dan itu sekolah Katolik. Kan kalau kita lihat kan kalau sekolah Katolik rata-rata kan predikatnya oke lah ya. Itu nggak tahu yang ada tawuran-tawuran. Tapi lo pas waktu lo SMP lo udah pernah masuk ke dalam? Belum. Hanya nongkrong di Keramat 5 aja. Iya. Di Sentiong situ. Nah lo pas masuk ke dalam kan lu daftar nih? Iya. Bareng orang tua? Enggak, sendiri. Oh, ngambil sendiri? Tanggapan lu gimana? Bagus. Bagusnya? Yang menurut pandangan lu lah, apa? Ya, untuk sekolah menengah kejuruan bagus ya. Bagusnya dalam hal apa nih dari pandangan ya, lu? Gedungnya oke lah. Rapi, bersih.
Bersih Itu kan kan kesana kan lagi belum. kalau menurut gua nih pandangan gua ya, sekolahan nggak ada yang kayak Sinjos sih. Nggak adanya kenapa? Karena kita punya tempat, bukan tempat, satu tempat istilahnya buat bakat melukis. Oh, Ya itu kan belum masuk ke dalam. Oh, lu belum masuk ke dalam. Iya. Ya masuk kan lu ngambil formulir Waktu ambil formulirnya kan nggak masuk dari depan sana jalan Kramat Raya, masuknya dari belakang. Masuk dari belakang. dari depan dong, kan dari belakang. Belakang. Oh, Yang depan pinggir kan. kali. Pinggir kali itu dari depan. Itu depan namanya. Itu pintu depan, kali pasir. Iya. Oh, dari belakang dari asrama. Oh iya. Ya Nah, begitu. Jadi masuknya dari situ. heeh. Cuma masuk ke ruangan ini, apa namanya, tata usaha ya. Oh, ngambil formulir lu ya. Iya. Nanya ke orang situ siapa, guru siapa gitu. Nanya formulir. Akhirnya lu di mana, daftar udah. situ. Iya. Daftar, Langsung. tes. Pertama kali lu tes, lu sendiri berdua duduknya. Lupa tuh. Lupa ya. Iya. Faktor umur. Lalu bukan lu tes lulus lah ya. Iya. Lulus ambil apa lu Son? Mesin. Mesin. Nah Kita kan ini sekelas. nih kita nih sekelas nih dulu MB MB mesin B dulu kita di sekelas nih. Ini makanya gua tahu lah cerita-cerita dia nih, tapi gua agak lupa nih karena Faktor umur. anjing mumpet lagi. Ya karena jarak lah, apa maksudnya udah jarang-jarang ketemu juga, pas dulu sekolah juga jarang ketemu kita lulusannya. Iya. Paling ketemu di sosial media doang ya kan. Lalu kelas 1 masuk kelas 1 lu dulu duduk pertama kali sama siapa ya? Itu dia, faktor umur juga itu. Lupa. Iya. Oke. Kita Berapa maklumin. tahun ya? Hampir 20 lebih lah. 20 tahun ya, 22 tahun lebih. Kalian 2000 Tahun 2021. 21 tahun lah. Iya. 21 tahun. Nah, itu pas lu kelas 1 Ton, memori lu selama di Sinjos yang paling lu berkesan apa Ton? Pertama kali masuk Sinjos, Ya. waktu penataran. Apa tuh? Bukannya gimana ya gue? Ya. Gimana dong? Waktu kita dikumpulin di lapangan tuh ada satu orang ngomong ke gue, Ton, lu yakin masuk sini? Siapa tuh? Gue lupa namanya siapa. Hmm. Lu harusnya masuk Semea lu tuh. Siapa ya? Lu kan putih, Lu hidung mancung, lu fuckboy lu, coy. kulit bersih. Ya. Nggak, yang ngomong tuh siapa? Lupa. Waktu lu kelas Lu 1. kali ya? Masa sih gua? Iya ya. Kagak tahu. Gua Hari kagak. pertama. Hari pertama kita belum kenal nggak? Belum kenal ya. Pokoknya lagi dikumpulin tuh penataran tuh kita di lapangan. Maksudnya belum kenal, maksudnya belum, Iya. karena baru pertama kita belum akrab. Iya. Belum akrab. Itu yang paling gue inget tuh. Terus lu tanggapan lu apa tuh? Anjing lu. Lu ngomong apaan lu? Lah mati. Ya enggak, maksudnya tanggapan lu apa? Ya biasa aja. Biasa aja, senyum aja lah ya. Itu siapa tuh? Siapa tuh yang ngomong kayak gitu tuh? Siapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu, lupa lu ya. Tapi lu kebayang nggak siapa? Lupa ya. Lupa mulu lu. Kayaknya ini sih almarhum Goleng. Goleng. Bisa jadi sih, karena bawel juga dia. Nah terus selain itu apa Ton? Apa ya? Kalau gua ingat sih waktu itu sih kita kelas 1 kita dikumpulin di lapangan itu ada apa namanya? Kayak ultrasoid. Gue inget banget itu. Karena dibilang yang gue inget sih waktu itu apa ya? Buka baju. Ya kan? Ada tato enggak? Buka baju kan. Iya. Buka baju. Ternyata ada yang tatoan apa gimana gua nggak ngerti ya. Di doi buka baju. Pak ultrasoid ini. Pas kepala sekolah kita nih, Pak ultrasoid. Ternyata tatonya lebih banyakan dia, coy. Gila. Oh, jadi kelas 1. Nah, itu di kelas Ton. Gue pengen tahu story lu waktu di jalur itu. Jalur. Basis lah ya. Basis. Momen lu apa Ton?
Banyak ya. Ya apa sih lah. Tenang, Nomo mah slow. Asik. Tenang dia. Itu urusan Kelas. dia untuk Iya, untuk iya. ini. Yang jelas sih waktu masuk Sinjos pertama nggak tahu kalau Sinjos adalah sekolah yang tawuran ya. Apalagi kalau orang bilang public enemy ya. Jadi pas masuk kelas 1 itu kaget sih di ruangan itu, ternyata isinya emang luar biasa isinya. Isinya apa tuh? Mukanya ganteng-ganteng semua. Oh itu ganteng sih enggak. Menarik lah ya. Tapi menarik lah. Public figure. Entrepreneur ya. Entrepreneur. Dan kelihatan sih nyalinya gede-gede. Jadi kalau bicara jalur, emang sebelum masuk Sinjos kan udah pernah ngerasain jalur. Oh gitu. Ya. Jadi zaman lu SMP juga pernah sempet Ya, ikut-ikutan ya? Sempet. Ikut anak Tapi Sinjos nggak apa? sering. Sempet. Iya maksud gue sempet ikut anak Sinjos. Nggak ikut anak Sinjos sama anak SMP. Oh. Jadi Jadi lu nggak kaget? nggak kaget. Oh. Jadi ya makanya dulu tuh waktu kelas 1 seringnya nggak langsung pulang, jalan-jalan dulu. Soalnya gua nggak diajak. Ikut anak-anak 40. Oh, tapi gue ikut aja. Iya. Terus? Ya itulah, jadi ya yang berkesan itu dulu ya, inget banget di depan Fransiskus, SMA Fransiskus, Sentiong. Itu ada lewat Doski ya. Doski lewat. Nggak diapa-apain, tapi dia turun. Turun semua. Pas kebetulan gue lagi di bawah tangga. Langsung gue buka gesper. Ya. Dan itu yang di hadapan gue pakai CR. Yang nomor berapa tuh yang besar tuh? Nomor ya. Kalau aku besar. Yang besar banget tuh. Situ tuh. Anak-anak posisi rame. Semua rame. Kita kira di situ bentrokan. Gue cuma pakai gesper yang kalau kemarin tuh si siapa Dado bilang di Facebook. Padang pakai gesper bapaknya. Oh iya. Situ tuh tak. Jatuh. Siapa yang jatuh? Gue jatuh. Gue berdiri lagi. Hampir kena. Situ tuh benar-benar berkesan. Akhirnya terus gue ditolong, ditarik. Itu pertama kalinya. Iya. Waktu hari maksud gue udah lewat penataran seminggu apa? Kayaknya baru 1 bulanan ya. Baru 1 bulan ya. Terus akhirnya lu gimana tuh? Pas udah kejadian kayak gitu lu makin down apa gimana? Enggak sih ya. Makin laju. Hah? Ya makin waspada aja kan. Harus waspada sih benar. Lihat istilahnya kita boleh selon. Semua orang boleh selon, tapi ya pakai otak juga. Kalau selon bodoh ya lu mati bodoh ya kan? Iya. Nah, terus apa lagi tuh? Apalagi ya? Kalau kelas 1 itu Masalahnya gue sama dia nih beda jalur. iya. Lu Pondok Gede ya? Gue Pondok Gede ya. 9. Karena dulu waktu dulu juga sempet tuh ini orang nggak jelas. Bener ini orang nggak jelas. Waktu gue anak lagi makan lah itu pagi. Itu jam berapa ya? Kita makan 6:30 di babe biasa. Nasi. Dikasih asik makan. Baru 2 suap 3 suapan doi ini lari nih. Dari arah Raden Saleh. Bawa batu ya. Kalau lu masih ingat ya. Apa gimana lu nasi Padang ngapa tuh kagak jelas banget sih. Ada yang miring kali. Udah dibiarin aja. Nggak tahu ya lewat nih 49 ditimpukin sama. Tapi anak bodo amat lagi makan, lagi lapar ya kan. Dia rusuh sendiri yang. Nah udah biarin aja makan dulu dah. Ya kalau turun ya pasti kita ngikut ya kan. Pasti kita tahu dia bakalan turun. Walaupun lu bantai sendiri juga ya nggak bakalan turun itu mereka gitu kan. Iya. Ya, tapi ya makanya anak nyantai aja, nggak terlalu ini. Soalnya turun pasti ngikut. Enggak, walaupun ini tampang fuckboy tapi liar juga sih dulu. Gue tahu dia lah waktu itu karena gue sekelas sama dia kan.
Nah, waspada, biar lebih waspada. waspada. Karena kan itu jalur itu kan menyangkut nyawa ya. Jadi harus jaga diri. Ya sebenarnya sih kita sebenarnya juga nggak ini Ton, nggak mau apa ya semua itu terjadi karena kan kita niat sekolah Ton. Iya Kan. tapi karena dulu itu kan situasi lah Ton. masih apa namanya ya, situasinya yang membentuk kita seperti itu. Iya. Dan masih ada perbedaan dulu masih kental banget. Kenapa tuh? Perbedaan segala pendapat. Masih liar-liarnya lah ya. Iya. Nah, balik lagi ke jalur. Gue makan sendirian nih Ton. Sikat. Lu nggak pakai nasi? Enggak. PPKM tutup. Warteg muncat coy. Nah, akhirnya gimana? Kelas 1 apa lagi? Banyak sih sebenarnya. Ya apalah. Apalagi jalur 40 kan. Waduh, itu mulai dari Keramat sekolahan tuh sampai, kalau gue dulu biasa cuma sampai di Cawang. Oh, betul. Itu kan banyak pemberhentian yang luar biasa, maka bikin sport jantung. Halte gelap. Iya dong. Iya kan? Kan pemberhentian itu selesai di halte. Tapi ini kan lebih banyak pemberhentiannya kan. Iya. Halte gelap. Kenapa itu dia? Nah, sepanjang jalur itu ada momen apa loh? Pernah kena apa gimana? Apa pernah ngenain apa gimana? Yang bikin kenang-kenangan ke gua itu adalah ini. Oh, nih alis lu nih, ke dalam ini ya? Iya. Kenapa itu dia? Kena batu di mana? Ini waktu kasus, ingat gak dulu ada kasus apa namanya, yang ada isu SARA apa itu? Oh, isu SARA. Isu SARA, terus kita dipulangin jam 8 pagi. Oh, 98. Kita dipulangin jam 8 pagi, terus akhirnya kita bentrok sama KR sama Budut di Keramat Raya. Yang ramai banget tuh, posisi jam 8 tuh jam 9. Betul Ton. Iya. Isu SARA kita dipulangin. Itu gue tahu. Terus ada yang nyolong tuh dari sebelah KR apa, jalan apa tuh? Sentiong. Ya. Enggak, Raden Saleh. Sudah Sentiong sebelah kiri. Raden Saleh. Bukan, Raden Saleh sebelah kanan. Oh, Keramat Lontar. Dari situ ada yang nyolong ke batu gede banget segini. Itu yang itu kelas 2 ya? Kelas 2, iya kelas 2. Ada adik gua di belakang. Ada Lucky di belakang. Itu jadi kenang-kenangan buat gua itu. Itu posisinya jatuh gimana? Enggak, lagi lari, lagi bentrok begini. Oh, ini colongan Dari samping. Keramat Lontar. Iya, dia lempar. Pokoknya gue selama 3 tahun itu gue sering bocor, kepala terus kena. Lo masih inget juga? Ini dia nih, lucu nih gue tuh momennya dia nih. Gue ceritain dikit ya. Jadi kita waktu itu nggak ada guru apa gimana gue nggak ngerti, dikasih bola nih. Ini dia memang hobi bola, dia hobi bola lah, gue akuin oke lah. Kita main di lapangan bola asrama, main bola. Tiba-tiba doi diselengkat apa kepeset, gue nggak ngerti lo ya. Corner, gua sundul, tiba-tiba jatuhnya salah. Ada batu kecil kalau salah ya. Bang, mana sih diemin kan. Tiba-tiba selang berapa detik udah kayak ayam dipotong ya kan. Pok. Wah, anjing nih kenapa di orang dia kan. Kita gotong lah dia nih ke asrama nih. Kampret gua. Kampretnya tau kenapa? Kan lu gua gotong nih sama anak nih, gua hotel pada goleng. Dikasih makan sama orang asrama, anak-anak lah. Maksud itu dikasih makan ini buat doi ya kan. Makannya disikat sama anak-anak, anjing gua bilang. Itu maksud gua sih, gua makan ya lap. Ya itu ya momen-momen itulah ada. Kadang kita di luar kita boleh liar,
Ya di dalam kita punya sensasi sendiri juga gitu kan. Ada ya banyakan lucunya lah kalau dalam sekolah. Masuk dia juga nih. Apalagi Ton? Terus akhirnya berapa jahitan lu? Ini nggak dijahit. Lu kasih apaan? Nggak, kan kita dibawa ke Keramat 5 ada klinik. Oh iya. Itu ditutup aja, tutup alkohol. Gua Obat. sebelum dijahit, gua tanya kalau dijahit gimana jadinya. Ya bapak nanti matanya agak begini. Oh nggak usah deh. Agak keluar gitu ya. Iya. Kulit gitu patah. Ya udah, gua bilang udah tutup aja, set. Tutup akhirnya. Nah ini gue pengen tahu nih. Gue 3 tahun nggak pernah kena ini kena barang, nggak pernah. Bocor. Tapi kena peluru kena udah kan? Oh Iya. Iya, lu nggak kena barang, nggak kena bacok nggak, tapi lu kena peluru ya kan? Nah itu kenapa Ton? Itu awalnya gimana sih ceritanya? Lu itu tembak 99 kan. 99 pas kerusuhan kan? Kerusuhan ke Semanggi 2 ya? Semanggi 2. Oh. Semanggi 2 jadi ceritanya ada Aliansi. basis aliansi pelajar Indonesia. Terus dia ngajak-ngajak pelajar kan. Nah itu lu ngikut posisi lu lagi di mana? Keramat. Sama siapa lu? Kalau nggak salah sama anak mistik. Anak mistik. Sama anak mistik. Anak Tapi mistik ikut? pas kejadian udah hilang-hilangan. Enggak, maksud gue anak mistik ikut aliansi itu. Iya. Oh. Ngikut beberapa orang, nggak semuanya. Siapa aja kalau lu inget? Siapa ya? Bunyil? Ini enggak. Bunyil enggak. BG? BG enggak. Siapa dong? Kemarin siapa? Ada lo? Yang cerita sama gua enggak, dia enggak. Dia di rumah. Gua kan waktu itu gua disuruh di rumah. Sebenarnya kan nggak sekolah waktu itu. Gua datang ke sekolah. Masa sih? Iya. Bukannya kejadian kita pas pulang sekolah? Iya ada masuk sekolah, cuma karena lagi rame-ramenya itu sama keluarga gua nggak boleh masuk sekolah. Enggak, maksud gue gini. Makanya Lucky nggak masuk sekolah. Lucky Enggak, nggak ikut. yang pas kita suruh pulang cepat itu kan kita liburin tuh. Iya. Karena Iya. rame-rame kan. 3 hari kalau 4 hari. Iya. Nah kejadian itu pas kita libur. Enggak Apa pas kejadian kita dipulangin? dipulangin. Terus gue naik dari Keramat. Kita kalau nggak salah itu dimulai dari proklamasi, jalan udah ditutup. Akhirnya jalan kaki itu. Anak mistik. Semuanya itu aliansi pelajar. Anak mistiknya juga gue udah nggak tahu kemana. Enggak, maksud gue Nah, gini hilang-hilangan. Tal. Maksud gue gini, lu kan di Keramat 5 nih. Posisi awal. Nah, aliansi itu ke Keramat 5 apa Nggak, ketemu? dia lewat. Iya, maksud gue lewat di Keramat 5. Seberangnya ya. Depan Seberang Pasiskus. Keramat 5, Iya. Nah, kan lu di seberang. Nah, terus gimana lu? Maksud Dia gue ngikut. lu bisa ngikut gitu, dia teriak apa Iya, ngajak? ikut. Dia ngajak, woi ikut ya. Gitu. Lalu berapa orang itu? Apa ya? Nggak sampai 5 orang. Terus? Ya udah ikut-ikut aja. Yang namanya kita masih sekolah kan, pengennya ikut rame ya kalau orang bilang. Ya udah ikut sampai Semanggi, demonstrasi itu semua segala macem. Puncak-puncaknya ya di Nah, pas chaosnya tuh jam yang pas Jatma. 5:10. Pas Jatma. Iya. Kesan di Jatma apa bukan? Iya. Pertama awalnya di Atma, tapi kan kita dipukul mundur sama tentara. Bukan polisi lagi, tapi udah sama tentara dipukul mundur, loreng-loreng. Sampai depan Sahid. Nah itu istirahat bentar, semua udah campur sama massa. Udah bukan aliansi lagi, tapi massa semua full. Bayangin aja itu jalan Sudirman, selebar begitu kan, semua massa semua. Itu sebelah sananya loreng-loreng. Tiba-tiba ada satu komando, 1, 2, 3 dari massa. Dari biasa. Dari massa. Udah ikut. Dulu itu lepas seragam apa masih pakai seragam? Enggak, kita nggak pakai seragam. Oh, lu baju bebas? Baju bebas. Jeans semua, kemeja. Tiba-tiba dada jatuh langsung. Nah, terus lu dibawa ke Cipto. bawa Cipto. Yang bawa Itu siapa? Iya massa. Oh, masa Bawa. Jadi gue inget banget tuh, pas gue kena. Posisi lu sebelum kena itu lagi ngapain? Lagi lari kah apa? Lari.
Lari bawa bendera. lari balik mundur apa maju? Maju. Oh. Maju, tiba-tiba dader, pas mau balik, dak, jatuh. Nggak bisa gerak sama sekali bang. Yang gue bisa gerakin cuma tangan kiri doang. Jadi gue dalam keadaan tidur, gue angkat tangan begini. Terus masanya semua pada balik lagi, balik badan ngangkat gue. Diangkat, masukin ambulans, bawa ke Cipto. Berapa jahitan ya? Panjang, gini. Ya, maksudnya tes pen. Pakai pen. Tes pen. Pakai pen. Nah itu akhirnya lu nggak masuk. Kan tuh seperti tanya tuh si Tony mana karena itu kalau nggak salah seminggu 2 minggu ya, seminggu ya Lama. lumayan ya, seminggu 2 minggu lah. Iya di rumah sakit aja kan gue berapa hari? 4 hari kali 5 hari. Nah itu pas itu lo masuk udah pakai tongkat lah ya. Iya, tongkat 2. Maksud gue gini Ton, lo dalam pikiran lu waktu itu gimana sih? Waktu itu maksud gue pas lu ketembak nih, wah ada rasa gimana gitu, wah dalam hati kecil lu gitu. Iya, sedih lah. Nah maksud gue, lu begini aja apa teriak gitu maksud gue? Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pulri siapa karet? Nih, jadi kalau cerita tembak, gue 2 kali kena tembak. 98 di depan Kramat 6. Yang pantat. Nah, itu karet. Itu pantat karet. Itu yang luar biasanya ya. Itu gue lari udah zigzag loh. Terus kok bisa pas di atas dompet kok? Kenapa nggak dompetnya yang kena? Ya dia tahu lah, kan sniper coy. Sniper lah itu. Dan itu kenanya kayak disuntik. Beda sama yang tapi 99. nempel nggak? Nggak keluar. Kan gue waktu kena gue langsung ke mana Fakultas Kedokteran UI di Salemba. Gue langsung dilarikan ke situ. Itu yang pas yang pertama pas kerusuhan pas 98 sama kerusuhan juga. Iya nggak usah pas jarak-jarak besarnya ya kan? Ya waktu itu kan yang pertama masa itu kan pengen ngebakar itu tuh seberang Kramat 6. Iya. Tuh makanya jadi semua kan pada ikut-ikutan, jadi ikut rame juga kan. Iya. Nggak, tapi waktu itu posisi anak udah pulang. Yang pas kita pulang cepat iya, itu. Tapi nggak semuanya masih ada. Yang itu anak Priok sama beberapa lah anak-anak. Itu yang pertama kena pantat kan lo. Iya. Nah yang 99 itu rasanya, nggak kayak disuntik, nggak ada rasa, tiba-tiba jatuh, tuh. Ya, cuma badan nggak bisa bergerak. Karet apa? Ya menurut Ngana, dokter bilang urat putus, besi pakai. Udah gitu yang dihadapin loreng 98 coklat. Suaranya pun beda. Kan dulu kan kalau mahasiswa tahu kalau suaranya agak melinting gitu. Cetar. Nah, itu karet. Salah. Justru yang dat. Nah, itu karet. Kalau stak yang agak tipis-tipis itu besi. Nggak ngerti deh. Yang agak kebas karet. Gitu kalau udah kena 2, maksud gue gini Ton. Pertama kan lu kena nih. Nggak tetap pengen ngikut gitu kayak gitu maksud gue. Ya namanya masih muda ya. Iya, karena kan jalur lu jalur selatan. Iya. Yang namanya masih muda kan, jadi gua jalur timur. Kalau jalur timur itu jalur pembakaran. Bayangkan itu rata tuh sampai kalau nggak salah Gramedia yang di Perumpung Gramedia apa gitu. Yang di Perumpung tuh dekat Santo Antonius. Itu gue ngeliat sendiri dan anakku itu rata itu. Udah habis rata kebakar. Itu yang hari pertama. Itu kan makanya kita kan pulang itu. Yang panababan kelas kan. Anak seneng ya kan. Pulang cepet. Nggak tahu ya pas keluar Kramat 5 anjing gue bilang kiri kanan asap semua ya kan.
Nah, mau yang lu ditembak apa? Itu kelas 2 kan lu tembak ya? Iya, kelas 2 nih, kelas 3 ya. September. Itu yang bikin momennya itu. Gue masuk koran. Oh sih? Iya. Lu lagi ngapain? Koran apa itu? Dan itu korannya lampu merah. Berwarna. Gua. Nah, lu lampu merah berwarna. Bukan. Dan itu kok gua masuk yang utamanya. Masa? Berita utama mereka. Paling depan. Paling depan berwarna. Seorang mahasiswa tertembak di depan Hotel Sai. Padahal bukan. Dan tahu posisinya lagi ngapain? Gua lagi gotong aja. Posisi apa tuh? Jakarta Pos. Merek-merek lah ya. Ya nggak apa-apa emang lah. Salah satu media masa. Gua tahu itu kayak siapa? Orang apa? Berwarna paling depan lagi. 24 September 99. Itu paling lu lupa tuh ya. Lalu itu padahal keadaan waktu itu gimana sih, Ton? Parah ya. Awalnya sebelum ada chaos. Memang udah chaos kan dari siang. Udah mundur maju, mulai dari Semanggi, mulai dari bawah Casablanca itu, flyover itu. Emang lu datang udah chaos? Udah. Oh, Itu kan yang case-nya Yunhap ini enggak almarhum. ya. Arma ini. Bolak-balik. Emang banyak yang bilang kawan-kawan kalau udah mulai sore udah mulai pembersihan. Ya karena kan ada jadwalnya. Iya. Kalau lu jam 6 kelar ya udah kelar jam 6. Setelah jam 6 itu pasti dibubarin. Iya. Sama kayak dulu waktu kalau nggak 99 juga sih kalau nggak salah. Itu gua kelas 2 juga, kita sama kelas 2. Kalau gua di ini, Ton. Gua Semanggi juga, gua ke Semanggi. Ya gua mah 40 waktu itu. Jadi dia aja sama mahasiswa. Ajak sama mahasiswa. Naik mahasiswa kita ke Semanggi. Semanggi tuh los lah, nggak ada bentrokan, tapi itu di atas flyover tuh. Itu udah rame tuh, PH apa segala macam ya. Itu gua mau Prancis sama mau bola apa siapa. Nih kalau chaos ini kita lari kemana nih? Udah begitu aja ya kan. Untungnya nggak chaos tuh. Akhirnya naiklah kita bis nih. Oh, kita naik dari UKI. Gue naik dari UKI. Naik dari UKI waktu itu. Naik dari UKI pulang nih. Pulang ke UKI lagi kan. Pas pulang ke UKI lagi, bentrok di terowongan UKI, di terowongan Cawang Panci yang mau ke arah UKI. Jadi PH masuk bisnya. Bis gua nih sama anak sama mahasiswa beberapa nih masuk. Jadi di terowongan tuh dempet gitu. Yang satu teriak ayo sekolah, ayo sekolah gitu kan. Yang satu teriak ini lah PH gitu. Bentrok situ. Bentrok turun ada anak asis kalau nggak salah itu bawa BR gondrong kayak serang sekolah kayak anak asis sih. Biar mau maju tuh anak di depan udah biasa penggandengan tangan tuh kan, maju gini, tiba-tiba di batas gua orang diterobos nih sama anak asis kalau nggak salah sih, masalah gondrong si doi. Kalau nggak asis penus lah, gua nggak tahu. Gua SM Ton, samurai. Akhirnya tau nggak, diamalin sama mahasiswa, digebukin. Aksi damai, maksud gue mau bentrok, lu bentrok tapi jangan bawa barang, kata mahasiswa. Terus selesai di Guki ngobrol, makan, rokok, pulang. Pas tol Jagorawi gua rapi nih di bis up atas 2 apa berapa waktu itu, 17 apa ya, sehari lah ada truk PH mepet ke bis. Lu tau gak diapain tuh kaca bis? Diliatin ketok-ketok gini, operasi lah di tol sambil jalan. Tas anak-anak dibawain kolong nih, gua sama marketnya ada Prancis. Terus ada almarhum lu kenal almarhum Ambon PSKD nggak? Yang sering dulu ngikut tuh anak PSKD. Baru meninggal tuh dia tuh kemarin. Dia tuh
gua nipel lah, banyak lah Milan. Ah. Itu tas taruh kolong bangku, Ton. Jadi kayak kesannya ya orang biasa. Udah gini loh. Lo kalau ada orang di pinggir bis, bisa kalau ada yang kenal ya gitu, maksudnya waktu dia tuh yang tadi kena gue semua. Ya untungnya sih waktu itu. Serem lah ya semua waktu di tahun-tahun itu sih 98 99 sih memang ya, bukan kita doang sih yang ngalamin ya, semua sekolah sih ngalamin, khususnya di Jakarta. Semua sekolah sih ngalamin memang kursus-kursus gitu. Nah kita lu kalau di Patat operasi Enggak, mental cuma ya? Lewat doang. iya kayak begini. Oh balik Iya. tapi sakit kan. Suntik, kayak disuntik. Lu rasanya gimana tuh? Gitu doang. Kaget. Kaget. Tapi lu tahu itu ditembak, Tahu lah. Bulat begitu, mata tuh nyeplak. bulat sebulat begini. Tapi kalau masuk ke tengah gimana tuh, Ton? Lu ada gua tangan jeder, aduh. Oh, pas gua di Fakultas Kedokteran UI, mahasiswa Cakep kan nggak? yang ngobatin mahasiswinya. Cakep enggak? Aduh, betul. Cakep enggak? Ya, Lu enggak minta menarik lah, menarik. lu enggak minta nomor telepon rumahnya? Dapat Facebooknya, Instagramnya. Wah, itu kan zaman dulu mah kagak ada yang minta kau tai. Ya kali gua nanya nomor teleponnya. Ya kali sempetnya ya kan. Namanya kita dulu bagaimana ya kan. Nah terus kalau itu panjang berapa jam itu sih yang di kaki? Bah, nggak tahu. Panjang. Pemulihannya bagaimana tuh, Ton? Pemulihannya? Pemulihannya gua 6 bulan 2 tongkat, Ya terus 6 bulan berikut lepas spare. enggak, 1 tongkat. Terus Enggak nyampe Lulus. 6 bulan lah lu. berapa bulan ya, cuma pakai 2 tongkat ya, bisa pakai 1 tongkat ya. Iya. 3 bulan kalau nggak salah ya. Itu 1 tongkat. Terus lulus sekolah. Sebelum lulus sekolah tuh gue tiap pagi, siang, sore tuh gue kalau bangun tuh duduk gue begini, gue gerakin. Tapi dengkul waktu itu posisi masih aman ya. Aman. Kata dokter cuma beda berapa in. Tapi Di bawah masih di penuh bawah ya? Ini tempurung. Masih penuh, udah nggak kopong-kopong belum ya? Ini kalau kena ini Tempurung. kelar gua. Kelar ya? Ini apa namanya? Potong. Sadis juga waktu itu loh ya. Waktu itu memang mulutku sih sadis. Gua aja pernah, kalau ngomongin tahun-tahun segitu 98 99, menurut gua sih gila itu. Gilanya gini, gua kayak pas kita pulang cepet itu kita sempet ngadu bola gua orang di sos. Kalau nggak salah manak Yamor apa manak parah gitu kalau nggak salah. Ngadu bola di departemen sos itu, panti asuhan. Pas gua pulang Cijantung, gua almarhum goleng nih. Gila nggak bisa pulang nek. Itu di Pampur kan tuh bawah kan udah tol tuh. Itu mobil lewat, mobil pribadi lewat, timpukin dari atas. Jadi itu mobil tuh mandek tuh di terowongan tuh. Goleng gua pakai seragam. Gua bilang, "Leng, buka baju, Leng. Kayak baju bebas, Leng," gua bilang. Gua nggak punya baju, gua pakai kaos kutang doang doi. Lu tau nggak apa yang gua apain? Jalan berdua ketemu jemuran di situ. Gua colong, udah lu di sini, Leng. Gua colong tuh baju. Muat nggak muat lu pakai aja lah. Untungnya muat sih tapi longgar dikit sih. Tuh gua nggak pulang, Ton. Gua nginep di rumah saudaranya dia tuh, untung ada tuh di daerah Pasar Rebo. Besoknya gua jalan kaki dari Kampung Rambutan sampai Pondok Gede, Kampung Sawah. Bayangin loh, Parah banget. dari Jauh tuh. ya lumayan, kan jauh lagi, gempor gua. Emang dulu keadaan ini ya. Makanya gua kalau lihat-lihat sekarang tuh kalau ada aksi-aksi yang udah mengarah ke Anarki. Iya. Ngapain gitu. Lalu
Kalau kena sama pelajar udah pernah? Yang selain ini? Depan Raden Saleh pernah. Ingat gak siang-siang? Yang sama Rodes? Bukan, nggak tahu deh. Pokoknya KR pulang kan. KR 17. Ya udah kan dulu kan ya sering ini apa namanya tes. Sering ngisengin anak 17. Anak kayak 17 ya sering ngisengin kita. Ya jalan sendiri ke sana. Ya udah. Tuh. Kok ada lihat dari jembatan aja wah ada kata berantem tuh dari sana. Mau nyebrang. Mereka mau ini cet. Tiba-tiba gua jatuh dong. Kena pembatas jalan. Antara pembatas jalan dari jalur cepat ke jalur lambat. Gua jatuh abis itu kok. Tapi untung nggak ada barang itu. Yang gua inget ya bambu sama apa namanya penggaris besi. Baru itu pas gua kena baru semuanya pada bantuin. Wah yang berantem tuh siapa? Bilang. Woi Tony baru turun. Selama di jalur ke Keramat, kampung rambutan Cawang, gua puji syukur gua nggak pernah ya nggak pernah kena barang, nggak pernah digebukin, bocor sering. Seringnya di mana? Yang parahnya lagi nih selain yang ini di bus depan sebelum Polonia, Makmur ya, pom bensin. Itu siang. Gua duduk di bangku pintu belakang. Sebelum pintu kan ada bangku. Gua duduk situ, gua keluarin pala. Kita kan miring banget. Berteriak dong, Israel, dung. Bangun di mana? Di dalam taksi sebelah gua, sebelah kiri gua Kiplik, sebelah kanan gua siapa ya? Lupa gua. Lu kali ya? Nah, itu siapa? Kayaknya kakak kelas. Itu gua bangun udah mau deket sekolahan. Balik sekolahan. Darah semua. Itu menurut gua parah. Terus yang lain? Nggak tahu. Oh posisi lu udah nggak sadar kan gitu kalau. Iya. Pokoknya gua tiba-tiba gua bangun udah di dalam taksi. Sebelah gua Kiplik. Gua diceritain sama Kiplik gini. Oh. Dang, lu parah Dang. Lu jatuh kena pala terus lu jatuh di bawah, darah semua. Jatuh di aspal apa di dalam mobil? Dalam mobil. Ya, akhirnya kita sempat ribut lah berapa katanya baru gua antar lu balik. Taksi. Bawa si Kiplik Stefano Raja Lalo. Gua apa? Yang kemarin Apa tuh? petualang. Di mana-mana. Bolang. Di mana-mana ada dia. Iya. Tapi emang gue berapa kali ya sering di samping dia. Gue akuin sih, dia kalau ada 10 jempol dia punya mental dan powernya. Sadis gitu. Badannya gede, mendukung juga badannya. Waktu yang jadi badan dia doang. Kalau goleng badan jadi gemuk, lemak mulu goleng. Lari ngos-ngosan, almarhum. Iya, kasihan. Pernah tuh di bis tingkat, ingat kan? Kemarin ada itu juga testimoni dari anak-anak mistik yang dibantai di perempatan Salemba. Membeler. Itu ada Kiplik juga sih di dalam. Oh ada Kiplik? Ada. Ada lu juga? Ada. Itu gimana kejadiannya awal? Parah itu tuh. Parah ya? Sadis itu. Gila, posisi kita dibantai. Bus lagi diem. Dan itu nggak durasi 5 menit 10 menit. Lama. Dan itu sebelah kanan jalan layang. Iya. Jadi kita benar-benar habis dibantai semua segala macam babar dari atas dan dari bawah. Kiri kanan depan belakang. Dan itu bukan cuma pelajar kalau nggak salah. Ada masa juga kalau nggak salah ya. Masa banyakan masa. Dan ada yang naik loh. Naik ke dalam bis? Ada yang naik ke dalam. Untung di belakang ada yang jaga. WC. Oh, sokap.
anak-anak tetangga sebelah. Oh. Nah, jadi kita pas mereka naik pakai bawa begitu kan, gua langsung ke belakang itu. Cewek-cewek langsung wah, gitu. Mereka turun naik ke atas. Lu begini nggak pas dia lu begini? Kali. Oh lagi begini. Kayak lu begini. Oh ya. Dia turun, gua naik ke atas. Tuh di tangga banyak anak-anak. Udah nggak pikir panjang, udah pokok manjat tuh. Injek, naik ke atas. Pas gua naik ke atas, gua lihat tuh di jalan layang penuh pelajar juga semua. Sadis. Itu dalam rangka apa mereka ya? Nggak ngerti deh. Apa awalnya ada kejadian anak-anak kenain apa gimana? Nggak tahu, yang jelas sih waktu gua lagi di bawah, gua ngeliat tuh anak 40 lewat. Israel berteriak. Kita pikir mereka mau turun, ternyata enggak. Lulus. Nggak tahu kali mereka kalau kita Mungkin nggak mesti tahu, kali. nggak Iya. tahu mungkin. Kayaknya sih mereka nggak tahu. Gitu. Terus kita juga selamatnya itu ada bapak-bapak naik. Kalau nggak salah ada bapak-bapak naik, warga situ kali ya. Suruh udah. Kalau nggak salah supir udah nggak ada. Lu kabur. Kayaknya ya, nggak tahu ya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba kita jalan dah. Jangan bilang nggak nyala. Nyala lah. Nyala. Ntar kayak Nah, lu lihat tuh mukanya dia no. Bronomo. Nah, itu cerita-cerita brother gua si Tony waktu zaman dia sekolah. Jadi ada lagi. apa tuh? Kita dong. Kebetulan dulu kan gue kan hampir sama lah kayak Kiplik lah ya, suka ikut-ikut. Gak cuma satu jalur kan. Yang jalur utara Priuk punya. Yang waktu itu kalau nggak salah bewok, kawan kita satu kelas bewok kena pendek bewok. Longa. Bukan bewok. Iya si bewok kita panggilnya. Longa mah Atanasius Longa, Flores. Ini bukan Jawa kok nggak salah. Bewok pendek. Dia kena itu. Marley. Bukan. Iya. Bro, ya. Itu siapa namanya ya? Siapa? Jonathan. Ya itulah namanya Marley. Kita bisa manggil Marley. Jadi siang mau ke Priuk kan. Ya gue emang kebetulan lagi pengen lewat sana. Karena kan gue kan kiri kanan bisa kalau mau pulang. Nah di depan Doski. Ramenya bukan di situ juga ternyata. Kwitak. Mereka nunggu lagi di sana. Di Kwitak. Jadi iya, enggak di lampu merah Doski. Di sebelah kirinya keramat berapa tuh? Satu. Ya di situ. Dikepung begini. Dikepung begini. Awas keturunan Cleoper. Iya. Ada yang lari ke sana, ada yang Bentalan anak. Ramenya ampun. Terus akhirnya? Ya, gua masuk toko buku. Oh ya, toko buku yang ke Kuitang ya. Iya. Gila. Bukan obor. Tapi anak ada sempat ada perlawanan. Apa Ada. mental? Cuma karena kita dikepung dari sebelah sana, banyak dipres. Ada masa juga ya. Itu kenapa sih ya anak kampung? Maksudku bukan anak kampung. Warga itu kenapa waktu itu pengen banget pres kita, kenapa ya waktu itu ya? Ya itu yang tadi di awal gue cerita. Kalau dulu itu kan masih banyak perbedaan. Ya juga karena gini maksudnya dulu kita gua jujur aja ya, karena kita ngalamin. Ya kita ada perlawanan udah gitu aja. Iya. Walaupun kita jumlahnya cuman paling banyak 15 atau 20, mereka bisa dihitung 1 RW 1 RT. Kita masih ada perlawanan, dan mereka tuh sempet kalah juga. Mungkin kodoknya di situ kali kan. Ya kali menurut pendapat gue. Kalau pendapat lain nanti komen aja di komentar ini.
promo deh. Dan padahal kita itu sekolah yang sempat didamaikan kan ya. Lu ikut ya? Perdamaian lu ya? Yang Bajai ya? Yang di Budut ikut nggak lo? Enggak. Oh, waktu yang di Jatiluhur ya? Jatiluhur. Ada Bajai terus. Satu grup lagi sama Bajai. Lu Bajai, Omo enggak? ya? Ipai? Enggak. Lu Bajai, Roni, Iya Roni. anak priuknya si Edison kalau nggak salah. Bona, terus si Alpon kalau nggak salah. 7 kalau nggak salah. 7 apa 9 Alpon almarhum ya? Alpon nggak malu. Lu gitu mana KR lo ya? Iya, mana KR. 6 KR sama 1 KR lo ya? Iya. Anak budutnya nggak datang ya? Berapa hari waktu itu? Hah? Berapa hari? 3 hari atau 4 hari, nggak tahu deh gua. Kalau nggak salah 3 malam ya. Satu tenda berapa orang? Tenda berapa orang? 4 kalau nggak salah. 4. Indonesia berapa orang? Saint Joseph kalau nggak salah 7. Enggak, maksud gua di satu tenda itu. Oh, terserah ya, kayaknya itu terserah sih kayaknya. Lupa gua. Enggak. Kalau terserah sih enggak. Mungkin gini kan lo Sinjos 6 sama 1. Paling Sinjosnya 2. KR 2. Paling gitu. Kita dipisah. Iya. Bagi berapa grup? Maksud gua gini. Satu tenda itu anaknya KR-nya 2. Ya, campur. Anak Sinjosnya 2. Iya. Pindah lagi. Satu tenda KR-nya 2, Sinjosnya 2 gitu. Berapa gitu. Itu program siapa, Ton? Kalau nggak salah ada forum kemanusiaan. Ada dari. Tapi kayak katanya di situ lu orang kerja itu anak-anak. Wah. Bisa aja tuh abang Bajai itu. Sekolah-sekolah tetangga sebelah lu suruh masak, lu suruh bikin kopi. Baik. Kita sama-sama. Iya juga nggak apa-apa, ceritain aja, jangan sombong rendah. Lu apain? Sama-sama. Sama-sama kan apa? Tujuannya kan. Kalau makan mungkin sama-sama, tapi kalau suruh masak dia ya kan. Enggak. Dia juga nggak apa-apa. Gue sih nggak nyuruh. Yang nyuruh sama Bajai. Yang nyuruh Bajai ya. Nah tuh tadi balik lagi ke awal, dia kelas 1, terus kelas 2, kelas 3. Ya awalnya tadi mau masuk sekolah mana? Awalnya lo tadi mau masuk sekolah mana? Mana ya? Dia mau masuk Fransiskus. Mau masuk Fransiskus tuh, SMA Fransiskus. Iya. Wah. Jadi benar-benar jadi fuckboy lo kalau masuk Fransiskus lo SMA. Suka aja banyak apalagi SMA-nya. Ya enggak, itu waktu sekolah lah ya. Jadi semuanya kita ambil hikmahnya aja. Ya memang awalnya kita memang pengen sekolah, dan dibilang tadi SMK itu berarti kan sekolah menengah kejurusan ya. Lulus sekolah kerja, bener nggak? Kalau karena lu masuk SMK ya kan? Iya. Awalnya dia seperti itu karena bukan status, karena keadaan yang bikin kita seperti itu. Ya kita harus hadapin gitu loh. Bukannya kita yang buat kayak seperti kayak dia kalau masalah dia ketembak pantatnya, terus betis loh, Kaki ya? tulang ya. Iya. Tulang Di bawah dengkul apa? di bawah dengkul apa itu? Bukan di bawah pusar ya, di bawah dengkul. Di bawah dengkul itu karena memang waktu itu keadaannya lagi chaos. Ya tahu sendiri lah teman-teman, 98 99 waktu itu lagi genting-genting ya kan. Jadi seperti itu. Ya sekarang lu posisi lu sekarang udah berkeluarga ya kan, udah berkeluarga, anak satu, anak laki udah gede. Sekarang ya itu dulu ya, sekarang kita berbuat
positif lah. Yang dulu itu hanya cerita dulu, karena gini, kalau teman-teman ngambil negatifnya, ya itu ada resikonya. Resikonya apa? Cuma ada 3. Iya. Kalau lo ngikut tawuran segala macem, 1 lo masuk penjara. Gue untung 3 tahun nggak pernah masuk. Iya itu dia. 2, lo cacat atau masuk rumah sakit. Yang ketiga yang lebih parah, ya kan? Apa? Meninggal seperti lo. Iya nggak? Ya iya dong. Kalau namanya tawuran itu ya ada 3 resiko tawuran itu, ya kan? Iya. Lo luka-luka atau cacat, lo masuk kantor polisi, penjara, atau meninggal. Ya, makanya kita di sini bukan untuk musuh, jagoan atau apa enggak. Iya. Ya, kita sini hanya memberikan cerita kalau sebab dan musibah tawuran itu nggak bagus. Iya. Jadi biar cukup kami yang mengalami. Untuk adik-adik yang masih sekolah ya nggak usah lah mengalami. Menurut lu gimana untuk yang sekolah yang anak-anak sekarang, pandangan positif lu? Jadi buat kawan-kawan yang masih di sekolah atau yang mau nantinya ke jenjang agak keras dikit. yang ke jenjang lebih di luar SMA ya. Iya. Karena di luar SMA tuh yang lebih keras ya dunianya ya. Sebenarnya sih yang lebih keras itu lu lulus sekolah, lulus kuliah. Iya. Itu fight yang sebenarnya. Iya. Iya, lu lulus Perjuangan kuliah. hidup sebenarnya di situ. Sebenarnya di situ lu mau kemana nih? Ya kan? Iya. Ya, lu lulus sekolah lu pasti dibiayain orang tua. Syukur lu biaya sendiri. Iya. Kuliah juga syukur lu biaya sendiri. Iya. Nah, lulus sekolah, lulus kuliah nih. Seenggaknya lu udah punya pemikiran hidup. Iya. Iya dong. Iya. Seperti itu. Sebenarnya ya kalau lu pengen selon, ya lu lulus sekolah, lulus kuliah lah. Iya. Ya selon-selonan lu di situ. Ngadepin hidup yang sebenarnya gitu. Yes. Sepakat. Udah nggak bang? Sepakat. Bakal. Oke. Gitu guys. Jadi kalau mau berjuanglah saat sekolah. Jadi anak yang berprestasi ya, siswa yang berprestasi. Dan by the way, gue pernah ranking 3 loh. Itu gue kelas 2, CAU 2. Lu nyontek sama gua itu loh. Sama FD kan kita. Gue pernah top 10, pernah ranking 4, pernah ranking 3. Terbaiknya gue pernah ranking 3. Ya karena itu semua dia nyontek sama saya. Dia pokoknya tuh nyontek sama saya lah dia. Itu guys, jadi ya belajar yang rajin, taat sama orang tua guys. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi story dari brother gua Tony, atau bisa kita disebut waktu sekolah pakai Tony Padang. Gua nggak tahu dari mananya. Dia sih dia orang Manado kayaknya. Iya, tapi ada Padangnya. Ada Padangnya. Oke, dari gue Tony. Salam 1, 3, 4. Gak kayak ada ini Apa? burung. Kok tua sih lama-lama lu tuh? Tua. Iya. Kirain lu Anjing lu. Bor, Do, foto ini.